Halo guys, kembali lagi bersama saya Zainal Abidin dan selamat datang kembali di channel Males Banget Nonton. Kali ini saya akan bercerita tentang alur cerita film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Scott Lang yang terjebak di alam kuantum dan berhadapan dengan seseorang dari masa depan yang memiliki kostum super canggih. Bahkan Thanos saja belum ada apa-apanya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak alur ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, kita flashback terlebih dahulu ke film Ant-Man and the Wasp, di mana di adegan awal Dr. Hank Pym menceritakan kisahnya 30 tahun yang lalu saat ia dan istrinya Janet mencoba menghentikan sebuah nuklir yang akan diluncurkan ke Amerika. Dalam prosesnya, Hank dan Janet mengetahui kalau nuklir tersebut tidak bisa dinonaktifkan secara manual. Maka dari itu, Janet mengorbankan dirinya untuk mengubah dirinya menjadi lebih kecil, lalu menghancurkan perangkat nuklir tersebut. Cara itu ternyata berhasil menghentikan nuklir. Akan tetapi Janet terus mengecil dan akhirnya terjebak di alam kuantum selama berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya Hank menciptakan alat panel kuantum untuk menjemput Janet dan membawa Janet keluar dari alam kuantum di waktu sebelum terjadinya Infinity War. Dan dari situlah cerita Ant-Man and the Wasp Quantum dimulai. Film diawali dengan Janet saat terjebak di alam kuantum, di mana ketika Janet sedang menjalani hari-harinya dengan mengobok-ngobok air, ia dikejutkan dengan munculnya benda asing yang masuk ke alam kuantum. Benda itu membawa dua makhluk luar angkasa yang secara tiba-tiba menyerang Janet. Untung saja salah satu makhluk itu ditembak oleh seorang pria yang memiliki benda asing tersebut dan mengaku sebagai penjelajah waktu. Lalu scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Scott Lang menjadi sangat populer di kalangan publik sejak bergabung dengan Avengers dan membantu mengalahkan Thanos. Meski Scott Lang pernah menjadi mantan napi, nyatanya Scott mampu membuktikan kepada dunia bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang baik. Scott menjalani hidupnya dengan bahagia bersama istrinya Hope Van Dyne, di mana Hope sekarang mewarisi perusahaan Hank yang sangat terkenal dan menamakannya Pym Van Dyne. Sampai suatu hari saat Scott sedang menghadiri sebuah acara penerbitan buku yang ia buat, tiba-tiba ia mendapat telepon dari polisi San Francisco, di mana mereka melaporkan bahwa putri sulung Scott yaitu Casey ditangkap karena membuat masalah dengan menyusutkan mobil polisi. Lalu Scott dan Hope lalu segera menemui Casey untuk menjemputnya. Setelah itu keduanya membuat kreasi ke rumah Hank Pym dan Janet Van Dyne. Saat mereka mengadakan makan bersama, Casey mulai memberitahu penemuan barunya yang diam-diam ia buat bersama Hank. Karena Scott dan Hope penasaran, Casey pun memamerkan penemuannya yang merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan mereka ke alam kuantum. Casey percaya temuannya ini bisa membuka portal ke alam kuantum karena ia mengaku sering mengirim sinyal ke dunia subatomik tersebut. Mendengar pengakuan dari Casey, Janet entah bagaimana caranya tiba-tiba mematikan perangkat tersebut sambil mengatakan bahwa alam kuantum adalah dunia yang jauh lebih berbahaya dari dunia kita saat ini. Janet lalu meminta Casey untuk tidak mengaktifkan perangkatnya lagi. Hal itu tentu saja membuat semua orang termasuk Hank bingung kenapa Janet melarang berhubungan dengan alam kuantum.
Saat Casey meminta penjelasan, tiba-tiba alat itu menyala dengan sendirinya, lalu disusul dengan terjadinya hal yang luar biasa, di mana semua yang ada di ruangan itu kesedot masuk ke alam kuantum. Ditambah lagi saat memasuki alam kuantum, mereka terbagi menjadi dua kelompok dan jatuh di tempat yang berbeda. Lalu ketika Hope dan Hank mulai panik, tiba-tiba Janet menyuruh mereka untuk bersembunyi tepat saat pesawat besar melintas di atas mereka. Sementara itu, Scott dan Casey mulai bingung dengan semua yang ada di alam kuantum. Mereka bahkan diserang oleh makhluk yang tampak seperti matahari dan makhluk yang jauh lebih besar lagi. Saat keduanya panik bahagia, penduduk asli kuantum tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi setelah menyelamatkan Scott dan Casey, makhluk yang berbicara aneh itu malah membawa keduanya ke markasnya. Di sana keduanya dipaksa meminum cairan merah oleh penduduk asli itu. Minuman itu bukan racun, melainkan cairan yang membuat mereka bisa memahami semua bahasa di dunia ini, sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Di sini Scott sangat terkejut karena salah satu makhluk bernama Quas bisa membaca pikiran Scott hanya dengan meliriknya. Terus setelah mereka berbincang-bincang cukup lama tentang mengapa manusia nya berwarna kuning, akhirnya ketua kelompok tersebut muncul. Dia bernama Zetora, yang langsung meminta Scott dan Casey untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mengetahui bahwa mereka dari dunia luar, Zetora juga mengatakan bahwa di dunia kuantum ada seseorang yang disebut sebagai sang penakluk. Dan sang penakluk itu suka mencari makhluk hidup dari kehidupan lain seperti Scott dan Casey yang datang dari atas. Rupa-rupanya Zetora dan yang lainnya sangat membenci The Conqueror karena dia telah menjajah alam kuantum dan membunuh sebagian besar penghuni alam kuantum. Zetora tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan Scott dan Casey tinggal di markasnya karena dia takut Conqueror akan datang ke sini untuk menangkap mereka berdua. Sementara di sisi lain, Janet memandu keluarganya untuk menemukan Scott dan Casey karena Quantum Realm sangat berbahaya. Namun tak lama kemudian mereka malah bertemu dengan sekelompok makhluk dari Quantum Realm yang bentuknya aneh. Ya, Janet kemudian menghadapi pemimpin kelompok itu. Namun setelah bertaruh, ternyata makhluk tersebut adalah teman Janet di masa lalu saat dia terjebak di alam kuantum. Janet kemudian diberi tumpangan berupa makhluk aneh berbentuk ikan pari terbang guna memudahkan mereka menemukan Scott dan Casey. Ya, ketiganya akhirnya sampai di sebuah tempat yang bisa dikatakan sebagai bar di alam kuantum. Hank dan Hope lalu disuguhi minuman cairan merah oleh Janet yang langsung membuat mereka mengerti apa yang dibicarakan makhluk hidup di alam kuantum. Alasan Janet datang ke sini yaitu karena ia ingin bertemu sahabat lamanya. Dan gak lama kemudian sahabat lamanya itu pun datang dengan mengendarai pesawat besar. Dia bernama Lord Krylar. Janet kemudian meminta bantuan Krylar untuk menemukan Scott dan Casey yang menurutnya kesasar di alam kuantum. Akan tetapi sayangnya Krylar tidak bisa membantu Janet karena sekarang Krylar bekerja untuk The Conqueror. Padahal dulunya Krylar satu-satunya sahabat dekat Janet dan pernah menentang Conqueror. Alih-alih membantu Janet, Krylar malah melaporkan kedatangan Janet ke Conqueror. Lalu malah memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap keluarga Janet. Tapi Hope dan Hank melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Krylar beserta pasukannya. Ya, mereka bertiga lalu melarikan diri dengan mengendarai pesawat milik Krylar.
Scene kemudian berpindah ke Scott dan Zetora yang secara tiba-tiba diserang oleh anak buah The Conqueror. Awalnya Scott hanya berencana melarikan diri untuk menyelamatkan putrinya. Namun di situ Casey berkata lain ketika melihat rombongan Zetora kewalahan menghadapi pasukan Conqueror. Dan suka atau tidak, Scott terpaksa harus ikut bertarung melawan mereka. Dalam pertempurannya, Casey menggunakan setelan Ant-Man yang diberi oleh Hank tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan mau nggak mau, Scott terpaksa harus mengajari putrinya cara bertarung dengan menggunakan setelan tersebut. Di saat itu juga mereka dikejutkan dengan kehadiran anak buah Conqueror berkepala Denggol. Saat Scott dan Casey menghadapi anak buah tersebut, Scott baru menyadari bahwa dia adalah Darren atau Yellow Jacket dengan wujud yang sangat berbeda. Perlu kalian ketahui bahwa di film pertama dan berhasil dikalahkan oleh Scott dengan cara menyusutkan Darren sampai sekecil mungkin. Dan hal itu membuat Darren masuk ke alam kuantum. Di alam kuantum, tubuh Darren ditemukan oleh The Conqueror dalam keadaan Denggol, yang kemudian dihidupkan kembali dan diberi nama MODOK. Darren kemudian menyerang Scott dan Casey dan berhasil memojokkan mereka berdua. Sebelum dibawa, Darren mengungkapkan bahwa Conqueror sangat membutuhkan bantuan Scott. Sementara itu, di pesawat, Janet mulai bercerita tentang siapa The Conqueror. Jadi Conqueror adalah seseorang yang di awal film berhasil menyelamatkan Janet. Namanya adalah Kang. Nah, setelah Kang sang penakluk berhasil menyelamatkan Janet dari monster sebelumnya, Janet membalas budi dengan menyelamatkannya. Karena memang pada saat itu The Conqueror sedang sekarat setelah mengalami insiden kecelakaan. Seiring berjalannya waktu, saat mereka sendirian di alam kuantum, akhirnya Janet bersama Kang mulai bekerja sama untuk menghidupkan kembali kapal Kang yang menjadi satu-satunya jalan keluar mereka. Kang pernah menjelaskan kepada Janet bahwa kepalanya bisa menjelajahi alam semesta, kemana saja dan di mana saja. Dan jika sudah diperbaiki, maka kapal bisa membuat Janet kemanapun dia mau. Mengetahui hal itu, Janet dan Kang pun berusaha sekuat tenaga, hingga pada akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Janet dan Kang berhasil membuat inti energi kapal Kang dapat berputar kembali. Namun sayangnya saat Janet menyentuh inti kapal, tiba-tiba dia diperlihatkan flashback yang menggambarkan perilaku jahat Kang, di mana rupa-rupanya ini adalah seseorang dari masa depan yang memiliki teknologi super canggih. Bahkan Iron Man pun tidak ada apa-apanya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk membuat kostum super canggih yang meliputi berbagai kekuatan super dan menciptakan kapal time travel untuk menjelajah, membantai, bahkan menghancurkan semua tempat yang ditemuinya dengan time travel tersebut. Bahkan, Kang ini pernah membantai Avenger di universe lain. Oleh karena itu, ketika Janet hendak diantar olehnya untuk kembali ke bumi, Janet segera mengurungkan niatnya karena dia takut jika keluar dari alam kuantum akan terjadi bencana besar yang mungkin belum pernah terjadi di bumi sebelumnya. Alhasil, karena kejadian tersebut, Janet pun langsung menggunakan kostumnya untuk kembali mengambil inti energi kapal yang telah mereka perbaiki selama ini. Namun sayangnya Kang telah mendapatkan kembali setelan supernya dan menyerang Janet sampai membuatnya tak berdaya.
Merasa bahwa dirinya tidak akan berhasil melawan Kang, Janet pun mengeluarkan blue chip untuk meningkatkan ukuran inti energi kapal, dan setelah itu ia melarikan diri sejauh mungkin. Janet mengira setelah berhasil menghancurkan inti energi maka semuanya selesai. Namun ternyata di alam kuantum justru menciptakan kerajaan yang sangat besar dan tak terkalahkan, karena kekuatannya berasal dari kostum yang didapatnya saat menduduki kapalnya. Lalu kita kembali ke Scott dan Casey, di mana sekarang mereka menjadi tawanan di kerajaan Kang. Di sana Scott akhirnya bertemu langsung dengan Kang the Conqueror. Dia meminta bantuan dengan meminta Scott untuk menyusut ke inti energi kapal, lalu mengecilkan energinya dengan chip merah sehingga inti energi tersebut akan kembali ke bentuk normalnya. Jika Scott menolak, maka ia akan membunuh Casey. Sebagai seorang ayah yang baik dan rela berkorban demi anaknya, Scott pun langsung menuruti perintahnya dan akan mengambil tenaga inti tersebut. Kang lalu membuka portal ke lokasi inti energi dan memperingatinya agar tidak berlama-lama di dalam inti energi, karena sesuatu pasti akan terjadi buruk. Setelah mengecil dan berhasil masuk ke dalam inti energi, Scott dibuat bingung dengan tubuhnya yang secara tiba-tiba menjadi beberapa bagian. Di sana, Scott melihat kemungkinan dirinya sendiri, karena jika berada di dekat inti mesin multiverse akan terjadi badai kemungkinan. Jadi setiap pilihan atau gerakan yang Scott mungkin buat semuanya akan ada di sini dan ditampilkan dengan jelas di hadapannya. Bagian dari Scott lalu mulai rusuh karena pemikiran mereka tidak konsisten yang membuat mereka menjadi sangat banyak. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Janet dan yang lainnya akhirnya berhasil sampai di inti energi kapal di sana. Hope yang menyadari keberadaan Scott langsung memutuskan untuk masuk ke dalam inti energi. Yang ketika Scott mengalami masa-masa semrawut karena kerusuhan yang diciptakan oleh bayangan ilusinya, Scott segera menyadari bahwa putrinya dalam bahaya karena dia ditawan oleh Kang. Scott kemudian termotivasi oleh pemikiran ini, dan ternyata itu berhasil membuat bayang-bayang lain menyemangatinya dan bekerja sama untuk membantu Scott mengambil inti energinya. Saat dirasa Scott tidak akan berhasil, tiba-tiba datang Hope dan langsung mengajak Scott bekerja sama untuk mendapatkan inti energi kapal. Ya, sayangnya ketika mereka berhasil mendapatkan inti energi, Scott masih sangat khawatir dengan kondisi putrinya dan enggan menyerahkan inti energi itu kepada Janet. Sampai akhirnya Kang muncul dan menyuruh Scott untuk memberikan inti energinya. Sementara itu, Hank yang sudah menunggu mereka di kapal dikejutkan dengan kehadiran Darren yang langsung menyerangnya. Kang lalu merebut inti energinya dari Scott, tetapi mengingkari janjinya dan tidak mau melepaskan Casey. Hal itu membuat Scott marah dan mencoba menyerang Kang. Akan tetapi terlalu kuat sehingga Scott dan Hope dibuat kewalahan oleh Kang, yang kemudian menangkap Janet lalu membawanya ke kerajaannya, sedangkan Hank dibuat ambruk oleh Darren. Di sisi lain, Janet dibawa oleh Kang ke kerajaannya. Di sana Kang bertanya tentang apa yang dilihat Janet saat dia menyentuh inti energinya. Janet menjawab bahwa dia melihat monster yang bertingkah seperti dewa. Namun, Kang menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membunuh dirinya atau versi dirinya yang berada di multiverse lain, yang di masa depan dapat menghancurkan seluruh multiverse kapan saja. Jadi, Kang ini jumlahnya ada banyak ya guys,
dari multiverse lain, dan ada sebagian yang jahat dan ada sebagian yang baik seperti yang ada di bayangan Janet. Akan tetapi menurut Janet itu sama saja dengan Kang yang telah membunuh manusia tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh multiverse lainnya. Namun Kang tetap pada pendiriannya, yaitu ingin menghapus waktu guna menghentikan dirinya yang jahat. Di luar, Hank bertemu Scott dan Hope yang baru saja terbangun dari pingsan mereka. Di sini Hank tidak sendirian, melainkan bersama semut-semut peliharaannya yang begitu sangat cerdas. Ternyata semut-semut itu memasuki lubang kuantum yang sama, tetapi keluar pada waktu yang berbeda akibat pelebaran waktu yang berlangsung ribuan tahun sebelumnya, hingga akhirnya mereka berevolusi dan mencoba menghubungi Hank melalui earpiece. Lalu pada masa ini peradaban semut Hank sudah sangat maju. Semut ini berkembang dan berevolusi sehingga menciptakan peradaban selama ribuan tahun. Sementara itu, di sisi lain, Casey yang dijebloskan ke dalam penjara berhasil kabur dan langsung menyelamatkan Zetora. Setelah berhasil membebaskan Zetora dari penjara, mereka langsung pergi ke ruang kontrol hologram dan meretas hologram tersebut yang sedang dipakai oleh Conqueror untuk berpidato kepada pasukannya. Casey lalu menggunakan hologram tersebut untuk memanggil pasukan Zetora yang berada di luar markas Kang. Hal itu pun membuat penduduk asli kuantum bersemangat dan ingin melakukan pemberontakan. Casey dan Zetora lalu membebaskan pasukannya yang sedang dipenjara. Setelah itu mereka mulai melakukan serangan terhadap pasukan Kang. Sedangkan Casey dihadapkan dengan Darren. Ketika Kang hendak mempersiapkan kapalnya untuk meninggalkan alam kuantum, Scott tiba-tiba datang dengan mengubah tubuhnya menjadi raksasa. Ia mengobrak-ngabrik kerajaan Kang layaknya seekor Godzilla. Namun, di saat itu juga Kang menggunakan senjata beruntun yang membuat Scott tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya datanglah makhluk pribumi untuk menyerang kerajaan Kang. Sementara itu, Zetora akhirnya bisa bergabung dengan semua pasukannya sambil mengundang pasukannya untuk mengambil wilayah mereka kembali. Mereka kemudian mulai perang dan melawan Kang sang penakluk. Casey yang masih berhadapan dengan Darren kemudian menggunakan blue chip untuk menjadi raksasa dan berhasil mengalahkan Darren. Casey lalu menasehati Darren untuk berubah menjadi orang yang baik seperti Avenger. Mendengar hal itu, Darren pun akhirnya sadar dan mau membantu melawan Kang. Menyadari bahwa kapal Kang akan diluncurkan, Scott dan Hope pun akhirnya bekerja sama untuk menggagalkan rencana Kang melarikan diri. Hal itu membuat Kang, sang penakluk, muak dan memutuskan untuk turun tangan menghadapi Scott beserta pasukan pribumi. Ia mengetahui bahwa makhluk di bumi tidak mampu melawan kekuatan Kang. Scott, Casey, dan Hope pun mengambil alih pertempuran melawan Kang sang penakluk. Akan tetapi lagi-lagi ketiganya tidak mampu melawan kekuatan teknologi super Kang, sampai akhirnya datanglah Hank dan ribuan semut tempurnya yang secara langsung menyerang Kang. Namun lebih dulu membuat perisai pelindung yang membuat para semut itu tidak bisa menyentuh Kang. Di waktu yang sama, Darren datang dan mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan perlindungannya. Kemudian disusul dengan ribuan semut menyerang Kang sampai membuatnya tak berdaya. Darren yang sekarang lalu mengatakan bahwa setidaknya dia telah berubah menjadi orang yang baik dan menjadi anggota Avenger. Di saat itu juga Janet memberitahu mereka semua bahwa dia telah berhasil membuat portal untuk kembali ke bumi.
Casey, Scott, Hank, dan Hope lalu segera masuk ke kapal dan mulai memasuki portal ke bumi. Namun di saat giliran Scott, tiba-tiba ia diserang oleh Kang yang kini kostumnya telah rusak diserang oleh Smooth. Scott dan Kang kemudian berkelahi dengan kekuatan manusia mereka. Nah, saat Scott terpojok dan portal hampir tertutup, Hope nekat membantu Scott untuk melawan Kang dan akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Kang dengan memasukkannya ke inti energi. Hank dan Casey kemudian membuat portal sehingga Hope dan Scott bisa kembali lagi ke bumi. Lalu di bumi kini Scott kembali menjalani kehidupan yang sangat normal dan bahagia bersama keluarga supernya. Tapi Scott juga masih suka memikirkan kata-kata Kang, yaitu bahwa jika dia tidak keluar dari sana, dirinya, aku yang lain akan mengacaukan multiverse. Tapi Scott mencoba untuk tetap menikmati dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Di adegan main kredit, kita diperlihatkan 3 saudara kembar Kang, yaitu Rahmatut, Irmotus, dan Irodled. Mereka berbicara tentang Kang yang dihukum dan diasingkan. Jadi ternyata merekalah yang menyabotase kapal Kang dan mengirimnya ke alam kuantum. Namun yang berada di alam kuantum yang dilawan oleh Scott belum dipastikan sudah meninggal. Selain itu, ketiganya juga memanggil semua Kang dari berbagai multiverse dari berbagai timeline untuk datang ke pertemuan yang diadakan oleh ketiga pemimpin tersebut. Lalu di akhir kredit kita diperlihatkan Loki bersama Mobius yang sepertinya sedang memantau Kang yang sedang menjelaskan tentang apa mesin waktu itu pada zaman dahulu, dan akhirnya film pun berakhir. Oke guys, makasih banget yang udah nonton channel ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Males Banget Nonton dengan cara like, comment, share, dan yang paling penting subscribe ya guys. Makasih banyak guys.